Oke, kita mulai ya. Sudah dibuka ya. Baik. Bismillah. Sudah Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berjumpa di pertemuan kita yang pertama ya di serial kajian yang diselenggarakan oleh teman-teman Ummu Al-Madrasah ya. Ini kalau dilihat dari itu namanya unik ya. Karena kalau disebutkan dengan itu Ummul Madrasah artinya induknya sekolahan. Ibunya sekolahan ya. Ya. Baik. Dan insya Allah di kesempatan pertama ini ya sebagaimana flyer yang udah disebarkan ya dan qadarullah wa masyafa'ala ya baru saya tahu ya karena ternyata sudah di-share cuman mungkin apa namanya saya nggak ngeh ya karena di-share-nya via Instagram ya dan alhamdulillah untungnya tadi sore atau tadi siang diingetin ya kalau enggak ya saya kelupaan ini kalau malam ini ada jadwal kajian ya. Baik. Baik, para akhwat dan ummahat ya, rahimani wa rahimakumullah. Ya di malam hari ini kita akan berbicara tentang urgensi menumbuhkan tauhid pada anak ya. Ini mohon maaf ya kalau slide-nya sangat sederhana sekali karena saya baru bikin tadi ya, badal maghrib tadi ya. Ya. Dan di kesempatan ini kita akan bicara ini ya. Apa urgensinya kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita? Ya. Nah, ikhwatal kiram ya para akhwat dan ummahat rahimani wa rahimakumullah ya. Ketika kita berbicara tentang tauhid ya. Tentunya ya kita tahu ya bahwasanya sebagai seorang muslim ya Allah Subhanahu wa taala sudah karuniakan kepada kita yang namanya bekal berupa fitrah. Ya, fitrah itu sesuatu yang sudah Allah Azza wa Jalla tanamkan di dalam setiap hamba. Dan fitrah itu adalah ma'rifatullah. Dan fitrah itu adalah tauhidullah. Dan fitrah itu adalah ya meyakini bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ya surat Ar-Rum ya ayat ke-30 ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan makhluknya berada di atasnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan ya annahu ta'ala fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa ala tauhidihi wa ala annahu la ilaha ghairuhu. Ya, ini adalah yang beliau terangkan di dalam tafsirnya ya tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan ya. Ya. Fatara nasa 'alaiha. Allah menciptakan manusia berada di atasnya. Makanya kata fatara itu maknanya adalah khalaqa. Jadi akar kata fitrah, fatara itu punya akar kata sama dengan kata khalaqa. Artinya sesuatu yang sudah Allah ciptakan.
Ya. Nah, makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ini beliau mengatakan annahu ta'ala fatara khalqahu, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya itu sudah berada di atas apa? Pertama, ma'rifatuhu, ma'rifatullah. Artinya sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini sesuatu yang sudah di ketahui, ya. Ya. Karena apa? Karena afwan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah membekali, ya hamba-hambanya dengan fitrah tersebut. Lalu kemudian yang kedua, ya, makna yang kedua adalah ya wa ala tauhidihi, ya, yaitu sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tauhidullah. Sudah dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga sudah meyakini la ilaha illallah, ya. Jadi apa namanya? Ya, wa ala annahu la ilaha illa ghairuhu. Ya. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah meyakini ya uluhiyah Allah. Nah, ini sesuatu yang sudah Allah tanamkan di dalam setiap hamba, setiap makhluk. Artinya mereka semua sudah meyakini tentang ya keberadaan Allah, eksistensi Allah, rububiyah Allah, bahkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah fitrahnya hamba, manusia dan makhluknya. Ya. Nah, tapi ya kata Nabi SAW, fitrah ini itu bisa rusak atau bisa berubah atau bisa tertutup, ya. Jadi yang maksud dengan berubah itu bukan berubah artinya fitrahnya Allah berubah, tidak, karena fitrahnya Allah tidak bisa diubah, tapi bisa tertutup atau bisa rusak. Kenapa? Karena tidak tumbuh, ya, sebagaimana tanaman kalau kita ibaratkan, ya, apabila tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak disuburkan dan juga tidak disirami, tidak dipupuk, ya, maka tentunya tanaman itu akan menjadi kering, ya, bahkan bisa menjadi mati. Demikian pula dengan fitrah, apabila ya fitrah yang masih berupa benih, ya, yang sudah Allah berikan ini tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak disuburkan, tidak disirami, maka tentunya akan menjadi rusak. Karenanya tidak heran apabila baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau sampai mengatakan, ya, bahwasanya yang merusak atau mengubah, apa bukan mengubah, ya, sebenarnya yang menutupi fitrah itu adalah kedua orang tuanya. Sebagaimana kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu ala fitrati. Ya, tidak ada anak yang dilahirkan kecuali sudah berada di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yubajjisanihi. Kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi yang merusak adalah orang tuanya. Nah, karena itu, ya, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa tahu nih betapa peran yang namanya peran orang tua itu sangat penting sekali, ya. Karena anak itu adalah pemberian karunia hibah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang karuniakan anak itu untuk kita, ya, sebagai nikmat dari Allah, karunia. Dan anak itu menjadi zina, perhiasan, ya. Karena manusia cenderung dan senang dengannya. Dan karena manusia cenderung dan senang kepadanya, sehingga anak itu, ya, sejatinya juga fitnah, ujian. Apakah ujian ini akan menjadikan manusia itu hamba yang bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat tersebut, ataukah malah lalai dari Allah? Makanya menjadi ujian. Dan orang tua yang dia tidak bersyukur kepada Allah atas pemberiannya, malah abai, lalai, maka Allah jadikan anak-anaknya sebagai musuh baginya. Ya, sebagai musuh bagi kedua orang tuanya. Sementara mereka yang menjalankan atau menjaga amanat dari Allah berupa anak-anaknya ini, kemudian dia pelihara dengan sebaik-baiknya, maka anak bisa menjadi qurratul a'yun, menjadi penyejuk mata baginya, ya, yang akan menyenangkan hatinya, yang akan membuatnya dia gembira, bahkan akan menjadi investasi yang langgeng, yang tidak lekang ditelan oleh masa, meskipun dia orang tuanya sudah berkalang tanah.
pahala itu akan senantiasa mengalir, ya. Oleh sebab ya amal perbuatan atau amal soleh anak-anaknya, yang mana amal soleh anak-anaknya itu tidak lepas dari apa? Dari peran orang tuanya. Karena kata Nabi SAW, ya inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk jerih payah kalian. Sebab ketika kita nanti meninggal dunia, itu tidak akan ada yang menemani kita, tidak akan ada yang mendampingi kita. Tidak akan ada yang membersamai kita kecuali amalan kita. Nah, di antara amalan-amalan tersebut ya adalah nanti anak-anak kita. Bukan artinya anak kita ya apa namanya mendampingi kita di kuburan, tidak, tapi amalan yang kita telah kerahkan ya, amalan yang telah kita upayakan untuk mendidik anak kita itulah yang akan menemani kita, yang akan dihisap oleh Allah. Ya. Dan kelak nanti di akhirat ya, dengan sebab dari amal-amal soleh itulah ya Allah kemudian mengkaruniakan kepada hambanya rahmatnya, cintanya, ridhonya, maka Allah masukkan ke dalam surga dan kemudian Allah kumpulkan lagi, Allah bersamakan lagi dengan ya anak-anaknya tadi yang mengikuti orang tuanya di dalam keimanannya. Nah, ini ya kalau kita perhatikan ya bahwasanya hubungan antara anak dan orang tua itu sangat erat sekali. Ya, makanya Allah jadikan sumpah. Ya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad, dan aku bersumpah dengan engkau wahai Muhammad yang berada di atas negeri ini. Wa walidi wa ma walad, dan aku bersumpah dengan ayah dan anaknya, dengan orang tua dan anaknya. Berarti ini menunjukkan ada hubungan yang istimewa antara orang tua dengan anaknya. Sehingga Allah jadikan sebagai sumpah. Nah, jadi para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Pemberian dari Allah yang patut untuk kita jaga, untuk kita pelihara. Ya. Nah, di antara bentuk penjagaan dan pemeliharaan tersebut adalah kita harus menjaga anak kita sesuai dengan kondisi fitrahnya. Artinya kita harus memelihara, kita harus menjaga, menyuburkan, menyirami, memupuk agar fitrahnya itu tumbuh di atas tauhid. Karena fitrah itu sendiri sudah berada di atas tauhid. Sehingga tugas kita sebenarnya bukan menanam ya. Jadi kita tidak perlu lagi menanam, tapi kita hanya perlu menumbuhkan. Tentunya penumbuhan itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang dapat menyuburkan itu adalah tauhid. Nah, inilah kita bahas di malam hari ini tentang urgensi. Urgensi mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Apa urgensinya? Kalau kita berbicara tentang pengasuhan, ya tentunya kita tahu ya betapa banyak teori-teori pengasuhan, teori-teori parenting, ya, teori-teori pendidikan, ya. Itu sangat banyak sekali, ya. Mulai dari orang-orang non-muslim, bahkan pun di tengah-tengah kaum muslimin pun juga banyak bermunculan berbagai macam teori ataupun konsep. Tapi sejatinya semua teori dan semua konsep itu apabila tidak berangkat dari ya wahyu dari Al-Quran dan Sunnah yang merupakan ya panduan, kalau kita ibaratkan buku manual ya keselamatan manusia di dunia dan di akhirat, maka sejatinya semua konsep atau semua teori-teori pengasuhan tersebut tidaklah berguna dan tidaklah bermanfaat. Paling banter berguna hanya untuk di dunia saja. Sementara kita tahu, kita hidup di dunia ini, ya, hanya sementara. Kita ini hanya sedang singgah. Ya, kita hanya sedang ya berada di persinggahan. Dan di persinggahan inilah, ya, kita seharusnya tidak terkecoh, tidak terlena dengan menjadikan tempat persinggahan ini seakan-akan sebagai tempat tinggal kita untuk seterusnya. Padahal kita cuma singgah saja sebentar. Dan manusia yang cerdas adalah manusia yang tahu dia punya tujuan. Dia punya destinasi. Hendak kemana dia melangkah, hendak kemana dia menuju. Ya, dan tujuan itu, destinasi itu, ya, yang hendak dia tuju membutuhkan bekal. Nah, jadi
kita di tempat persinggahan ini adalah mengumpulkan perbekalan-perbekalan yang bisa kita kumpulkan agar kita ya dengan perbekalan tersebut, dengan sebab itu kita mampu untuk melangkah menuju ke tujuan destinasi yang sudah kita tentukan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan ya apabila ya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya beliau sampai mengatakan bahwasanya ya sesungguhnya manusia ya mundu khuliqu ya semenjak mereka itu diciptakan ya semenjak mereka itu diciptakan mereka itu senantiasa ya mereka itu statusnya tidaklah keluar dari yang namanya apa musafir ya sebagai musafir dan musafir itu memiliki tujuan imma tujuannya di surga atau imma tujuannya ke neraka. Nah, jadi ini suatu hal yang perlu kita pahami bersama. Taib, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah telah karuniakan untuk kita nikmat tauhid, nikmat hidayah ya. Yang mana dengan nikmat ini akhirnya kita tahu nih untuk apa kita ada di muka bumi ini. Akhirnya kita tahu apa tujuan kita ada di muka bumi ini, diadakan dan diciptakan di muka bumi ini. Kalau kita perhatikan ya, ini kita bicara dulu ya tentang masalah apa namanya semacam apa namanya pengantar dulu ya. Ya, nah kalau kita perhatikan ya, Allah Subhanahu Wa Taala begitu banyak memberikan nikmat untuk kita, dan kita nggak sanggup untuk menghitung semua nikmat Allah. Nah, tapi secara umum nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, itu secara garis besarnya itu ada 3 nikmat. Pertama adalah nikmat ya al-ijadu. Nikmat al-ijad atau eksistensi. Ya, artinya Allah berikan kita nikmat keberadaan. Allah berikan kepada kita nikmat apa? Al-hayat, ya, nikmat kehidupan, ya. Bahkan ya sampai-sampai apa kata para ulama ya, seandainya ya, jadi ada salah seorang ulama salaf dahulu ya, itu mengatakan ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada kita nikmat hidup saja, nikmat keberadaan saja, dari asalnya kita nggak ada, kemudian Allah adakan, dari asalnya kita ya tidak ada, kemudian Allah ciptakan, kemudian Allah berikan kehidupan kepada kita, maka itu sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Allah berikan kita misalnya hanya satu nikmat ini saja, ya, nikmat hidup, maka itu sudah cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Tapi Allah begitu baiknya kita diberikan berbagai macam nikmat gitu loh. Di antara salah satu nikmatnya nikmat keberadaan ini, nikmat eksistensi ini. Allah adakan kita tadinya tidak ada menjadi ada. Ya, yang tadinya kita belum berupa apapun, kemudian kita menjadi sesuatu, yaitu menjadi manusia. Siapa yang menciptakan kita? Tentunya Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, oleh karena itu ini sesuatu yang harus kita syukuri, harus kita ya mensyukuri, mengapresiasinya. Dan ini seringkali kita lalai dan lupa gitu loh. Ya. Ini yang seringkali kita banyak melupakan, yaitu Allah berikan kepada kita nikmat hidup ini. Nah, oleh karena itu ya, kalau kita perhatikan ya, itu para ulama salaf itu mengatakan ya, wal abdu ya'rifu qadra ni'mati idza hurima minha. Ya, seorang hamba dia akan lebih mengenal tentang kadar kenikmatannya, tingkatan level nikmatnya, ya, idza hurima minha, apabila nikmat itu hilang darinya atau terhalang darinya. Maksudnya gimana? Maksudnya seringkali manusia itu dia akan lebih mengetahui, lebih mengenal dan lebih merasakan tentang betapa nikmatnya sesuatu itu ketika sesuatu itu hilang dari kita. Contoh misalnya, kita seringkali ini lalai dengan nikmat sehat nih. Allah berikan kepada kita kesehatan. Kemudian ketika Allah uji kita dengan sakit, akhirnya kita merasa ternyata sehat itu nikmat yang paling besar. Nikmat besar yang sering kita lalaikan, sering kita lupakan gitu loh, ya.
Juga sama, ya. Misalnya ketika Allah berikan kita kemudahan nih, saat ini kita bisa menghirup udara, kita bisa menghirup oksigen, gratis Allah berikan, ya, nggak perlu bayar. Namun di situ ada sebagian dari saudara-saudara kita yang Allah uji, ya dengan wabah COVID-19 ini, lalu kemudian mereka menjadi kesulitan bernafas, akhirnya mereka membutuhkan oksigen. Nah sekarang itu harga oksigen tuh begitu mahalnya gitu loh. Ya. Padahal selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Allah berikan itu semua gratis kepada kita. Akhirnya kita sadar, ternyata dengan sesuatu itu diambil dari kita atau apa ya, sesuatu itu tercegah dari kita, maka kita akan merasakan betapa bernilainya sesuatu tersebut. Ya, betapa berharganya sesuatu itu. Dan ini seringkali dialami oleh manusia. Nah, mungkin ya kalau misalnya sakit kita masih ada peluang untuk sembuh. Kalau sekarang misalnya kita merasa kepanasan, ya, kita untuk bisa merasakan dingin lagi itu masih ada peluangnya. Saat ini kita bersedih, ya, kita masih ada peluangnya lagi nih untuk bisa bisa berbahagia. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ambil nikmat ijat ini, nikmat hidup ini, Allah sudah ambil, Allah tarik, kemudian Allah wafatkan kita, kita meninggal dunia, ya, maka sudah nggak ada lagi kesempatan buat kita. Sudah terlambat. Apabila Allah sudah ambil nikmat al-ijad atau nikmatul hayah, nikmat kehidupan ini, Allah sudah tarik, maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya. Ya, karena ini adalah fursah lil iman wal amal saleh. Kesempatan ya di dalam beramal. Karena itu jangan sampai kita seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Mu'minun, ya Allah mengatakan apa? Hatta idza jaa ahaduhum al-mautu qala rabbirji'un, ya. Ya, hatta idza jaa ahaduhum al-maut. Ya, sampai-sampai ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, qala, mereka mengatakan, menyeru, ya Rabbku irji'uni, kembalikan aku agar aku bisa kembali lagi ke dunia. Berikanlah aku kehidupan lagi. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh lagi. Ya, agar aku bisa beramal soleh lagi atas amal-amal yang aku tinggalkan dulunya di dunia. Ya. Jadi ini ya adalah kondisi ya yang sudah tidak mungkin lagi ya Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ketika seseorang sudah Allah ambil ya hidupnya, ya kecuali apabila Allah menghendaki yang lainnya seperti Nabi Isa alaihissalam misalnya, itu memang Allah selamatkan ya. Dan Nabi Isa pun juga belum wafat ya, belum wafat apa namanya sampai saat ini ya. Nah intinya adalah ketika seseorang sudah diambil nikmat ijat ini, nikmat hidup ini, maka sudah nggak ada lagi kesempatan, habis. Yang ada hanyalah penyesalan, hanya bisa menggigit jari saja. Nah kemudian dari nikmat ijat ini kita tahu ya di situ ada sebab keberadaan kita. Ya sebab keberadaan kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua kita. Karena orang tua kita yang menikah, sehingga akhirnya kita pun diwujudkan oleh Allah. Makanya Allah seringkali mengingatkan kita, setelah perintah mentauhidkannya adalah perintah untuk wabil walidaini ihsan, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, lalu kemudian ternyata nih apa kebaikan Allah tidak berhenti hanya sampai di sini. Allah juga berikan ya, setelah Allah berikan kita hidup, Allah berikan kita al-imdad ya. Al-imdad ini segala bentuk potensi-potensi karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang dapat menopang kehidupan kita. Artinya Allah berikan kita hidup dan Allah berikan kita segala instrumen yang dapat menopang kehidupan kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita nggak cuma sekedar bisa hidup, tapi Allah berikan semuanya. Nanti kita bahas di slide berikutnya ini. Allah berikan berbagai macam instrumen. Ya, instrumen tubuh kita, fisik kita, akal kita, ya. Kemudian kemampuan kita, kemudian naluri yang Allah berikan, itu semua adalah instrumen. Ya, bahkan juga yang ada di sekitar kita, dunia.
Langit dan bumi itu Allah ciptakan adalah untuk kemaslahatan kita, manusia. Itu nikmat imdad. Ya Allah berikan itu semua untuk kita. Ya, dan Allah amanatkan ya eh, segala apa yang ada di bumi dan juga sebagian di langit adalah untuk kemaslahatan kita manusia. Tapi yang paling utama dari ini semua adalah nikmat yang ketiga. Nikmatul kubro. Apa itu nikmat kubro? Nikmat yang paling besar adalah nikmatul huda, nikmat al-hidayah, nikmat petunjuk. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat petunjuk ini. Toib, ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari sini kita ya bisa pahami nih ya bahwa tauhid itu adalah tujuan manusia diciptakan. Artinya ketika kita mendidik anak kita dan juga termasuk berusaha untuk memahami diri kita ya, kita mengenal konsep diri kita karena ya tentunya manusia dia akan sulit untuk bisa uh, mengenal orang lain sebelum dia mengenal dirinya dan seseorang nggak akan bisa mengenal dirinya sebelum dia mengenal penciptanya. Makanya ucapan yang berbunyi man arafa rabbahu arafa nafsahu itu adalah ucapan yang memang benar. Siapa yang mengenal Rabb-nya, dia akan lebih mengenal dirinya. Dan siapa yang mengenal dirinya, dia akan lebih mengenal kebesaran Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Nah, illa liya'budun kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, sahabat yang digelari dengan turjumanul Quran ya, yaitu ahli tafsir dari kalangan sahabat, ya ai liyuwahhidun, ya, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah. Karena makna liya'budun adalah liyuwahhidun, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Dan liya'budun ya tentunya bagian dari mentauhidkan Allah di dalam ad-ubudiyah, di dalam peribadatan. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah ini. Kita tahu ya, ternyata Allah ciptakan kita, kita diberikan nikmat hidup dan kemudian Allah berikan kita nikmat hidayah sehingga kita mempelajari Al-Qur'an, kita mempelajari wahyu dan kemudian fitrah kita pun juga terjaga, subur ya, tumbuh di antaranya dengan ayat-ayat Al-Qur'an ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akhirnya kita tahu nih untuk apa kita ada, untuk apa kita diciptakan. Akhirnya kita tahu ini untuk apa ya tujuan hidup kita. Untuk apa keberadaan hidup kita. Sehingga dengan mengetahui tujuan hidup, kita tidak akan mengalami disorientasi. Kita nggak akan mengalami kebingungan. Itu nggak ada yang namanya yang seringkali ya dialami oleh mereka-mereka yang tidak memiliki iman. Ya, itu seringkali dialami oleh mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim itu, yang mungkin disebut dengan quarter life crisis ya. Mereka mengalami krisis di perempat hidup pertama. Kenapa? Karena ya fitrah yang masih ada pada mereka itu memberontak ya. Dan kemudian menjadikan mereka ya berpikir ulang, untuk apa aku hidup di dunia ini? Ngapain aku ada di sini? Ya, dan dan aku hendak menuju kemana? Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali banyak manusia yang kebingungan. Ya, yaitu apa? Min aina ana, dari mana aku berasal? Ya. Kemudian setelah pertanyaan min aina, pertanyaan berikutnya adalah li ajli, untuk apa ya kita berada di sini, berada di dunia ini? Apakah cuman makan, minum, menikah udah selesai? Dan kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah ila aina ana, mau menuju kemana aku? Aku mau menuju kemana? Hendak kemana aku setelah ini? Apakah setelah aku mati selesai semua urusan? Aku menjadi debu? Sebagaimana ucapan mereka, from dust, to dust ya. Dari debu menjadi debu. Apakah seperti itu? Enggak. Memang tubuh kita hancur, tapi
Nanti itu semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan utuhkan kita semua lagi dan Allah akan hisab. Kita tidak berhenti dengan ucapan from dust to dust, dari debu menjadi debu. Ya, ini konsepnya orang-orang ateis, orang-orang kafir. Ya. Dari sini kita bisa tahu nih ternyata kita punya orientasi, kita punya tujuan. Nah, tujuan kita beribadah berarti keberadaan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berikan semua instrumennya. Allah sudah berikan semua equipment dan tools-nya. Dan tidak hanya itu, Allah juga berikan kita mitra dan partner, yaitu pasangan kita, termasuk juga keluarga kita. Ya, anak-anak kita. Itu adalah partner kita di dalam kita bersama-sama ya beribadah, melangkah menuju kepada Allah dengan keberadaan keluarga yang saling menopang satu dengan yang lainnya, yang saling bahu-membahu satu dengan yang lainnya, agar bisa menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makanya ya negeri untuk beribadah hanya di dunia ini. Karena setelah itu sudah nggak ada lagi ibadah. Yang ada adalah jaza, balasan. Ya. Lalu kemudian yang perlu kita ketahui bersama ya, ketika kita berbicara tentang tauhid, ya, maka tauhid itu adalah sebab kita memperoleh keamanan dan hidayah. Keamanan di dunia dan di akhirat, hidayah di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan mereka tidak mentalbis, mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Ya, ketika ayat ini turun, sahabat tampak sedih wajahnya, ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kalian bersedih?" Kemudian mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah, ayuna nahnu lam yadlimu nafsahu." Siapa gerangan di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Jadi mereka memahami walam yalbisu imanahum bizulmin, dia kata kezaliman di sini maknanya adalah menzalimi diri sendiri. Kemudian Nabi ya menafsirkan, Nabi jelaskan, ya laisa hadza kama tadhhabun atau hadza laisa kama tadhunnun. Ini tidak sebagaimana yang kalian kira, enggak sebagaimana yang kalian sangka. Bukan seperti itu, ya. Innama huwa kama qala Luqmanu libnihi. Sesungguhnya maksud dari zalim di sini sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, ya. Wahai nak, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, maksudnya walam yalbisu imanahum bizulmin di sini kata Rasulullah adalah walam yalbisu imanahum bisyirkin. Itu tafsirnya Rasulullah. Itu mereka yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Artinya imannya murni, bersih dari kesyirikan. Ya. Jadi mereka orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, yakni dalam hal ini dengan kezaliman. Kenapa? Karena kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan tidak ada ya sesuatu yang lebih zalim daripada mereka yang diciptakan oleh Allah tapi malah mereka meminta-minta kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan mereka yang murni tauhidnya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, maka mereka akan memperoleh keamanan, lagi mendapatkan petunjuk. Dua hal yang Allah berikan di dunia dan di akhirat. Dari sini kita tahu, ternyata dengan tauhid kita akan bisa memperoleh ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Dengan mengetahui ini, akhirnya kualitas hidup kita bertambah. Ya, jadi ternyata dengan tauhid ini kualitas hidup kita bertambah. Anda mendidik anak Anda tauhid, itu juga akan meningkatkan kualitas hidupnya, akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Ini nikmat dari Allah, nikmat yang besar. Dan namanya nikmat ketenangan, ya al-amnu atau al-aman, itu tidak diperoleh kecuali setelah al-iman. Makanya dikatakan yang namanya al-amnu ba'dal iman.
keamanan itu setelah keimanan. Nggak mungkin kita bisa mendapatkan ketentraman, kedamaian, ya, kecuali diawali dulu dengan keimanan kepada Allah. Karena Allah yang akan memberikan, ya, keamanan tersebut. Allah berikan aman di dunia, ya, rasa aman di dunia. Kenapa kok rasa aman di dunia? Padahal dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan kesulitan. Karena yakin dunia ini adalah suatu hal yang sementara, yang temporer. Dan semua apa yang ada di dunia ini, ya, itu sifatnya fana, ya. Sementara apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih abadi, ya, dan lebih kekal yang ada di sisi Allah, ya. Dan mereka meyakini Allah Maha Adil. Semua bentuk ujian-ujian mereka yang mereka hadapi dengan kesabaran di dunia ini, itu pasti Allah akan balas dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Karena Allah nggak mungkin berbuat kezaliman. Nah, karena pengetahuan mereka, ma'rifah mereka kepada Allah, inilah yang membuat mereka mendapatkan keamanan. Keamanan secara spiritual, ya, secara psikologis, dan juga keamanan secara fisik. Ya, itu Allah yang akan menjaga. Kemudian juga keamanan di akhirat. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz apa namanya? Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu orang-orang beriman akan mendapatkan keamanan pertama dari siksa neraka, atau yang kedua dari kekalnya siksa neraka. Yang pertama dari siksa neraka, yang kedua dari kekalnya siksa neraka. Artinya siapa yang memiliki keimanan meskipun seberat biji zarrah, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Berarti dia mendapatkan keamanan dari kekalnya neraka. Dan kemudian yang ketiga, dia akan mendapatkan keamanan ketika dia menghadapi proses-proses nanti di yaumil hisab, ya. Dia akan mendapatkan keamanan. Kemudian dia mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Makanya dia semakin mendapatkan nikmat al-hidayah. Nikmat hidayah taufik itu semakin bertambah. Kenapa? Karena dia menegakkan haknya Allah. Oleh karena itu, ketika Anda mendidik anak Anda di atas tauhid, bukan saja Anda, ya, akan memberikan kepada mereka sebab mereka memperoleh ketenangan, kedamaian, dan ketentraman di dalam hidupnya, tapi juga mereka akan mendapatkan petunjuk, senantiasa diberi petunjuk oleh Allah. Sebab lantaran keimanan yang kita ajarkan kepada mereka. Tauhid yang kita didikkan kepada mereka. Ya, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Oleh karena itu, anak-anak yang dididik dengan tauhid, maka mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang berkualitas hidupnya, anak-anak yang sangat baik dan hebat karakternya. Mereka menjadi karakter yang pemberani. Mereka menjadi karakter yang pemalu di dalam hal-hal yang buruk atau yang jelek. Ya, mereka akan menjadi karakter-karakter yang memiliki kepercayaan diri karena mereka yakin, ya, segala sesuatunya itu adalah atas pertolongan Allah. Ya. Lalu kemudian mereka juga akan menjadi karakter, ya, karakter-karakter yang baik lainnya, ya. Lalu kemudian, ya, tauhid itu sendiri merupakan sebab, ya, sebab utama memperoleh surga dan dipelihara atau dijauhkan dari neraka. Dan kita tahu surga adalah kampung halaman kita. Sementara neraka itu Allah siapkan bagi mereka-mereka yang kafir menentang durhaka dari Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari siksanya, dari neraka. Dan Allah perintahkan kita untuk menghindar dari neraka, berlindung darinya. Bahkan bukan hanya kita yang diperintahkan, tapi juga keluarga kita. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jagalah diri kalian, itu pertama kali diri kita. Wa ahlikum, baru kemudian keluarga kalian, ya. Nah, menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka itu sebab utamanya adalah dengan tauhid, ya. Tauhid. Karena dengan tauhid ini manusia akan tahu nih, ya, kunci yang akan menghantarkan dia ke destinasi akhirnya. Dia hendak menuju kemana? Dia harus tahu nih kuncinya. Kuncinya itu ada di dalam la ilaha illallah.
ya. Dan kita sejatinya ketika diciptakan sebagaimana kata Ibnu Qayyim ya, bahwasanya ya manusia itu ya annasu ya mundu khuliqu, semenjak mereka itu diciptakan dan dilahirkan di muka bumi ini ya, la yazaluna, mereka itu senantiasa statusnya adalah musafirin. Musafir, statusnya musafir. Ya. Nabi juga mengatakan ya, apa namanya? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin. Jadilah kamu di dunia ini adalah apa? Seperti orang asing atau seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu itu orang asing. Orang asing itu artinya adalah orang yang mereka tinggal di negeri atau di tempat bukan tempat asalnya. Bukan di kampung asalnya. Contoh misalnya di Indonesia ini, apabila ada orang Arab Saudi atau orang Australia kerja di sini, dia akan dikatakan orang asing. Karena dia bukan orang yang berasal dari Indonesia. Sama ketika kita berada di Saudi atau kita berada di negara lain, kita akan dianggap sebagai orang asing. Nabi memerintahkan kita untuk menjadi seperti orang asing ketika kita di dunia. Ini sebagai pengingat bahwasanya kita ini di sini adalah pendatang gitu loh. Ini bukan kampung halaman kita bumi ini. Kampung halaman kita itu adalah tempat di mana bapak kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan kemudian ditempatkan pertama kali di dalamnya. Jannah, surga, itu kampung halaman kita. Surga itu kampung halamannya manusia. Dan diingatkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi surga itu kampung halaman kita. Tinggal kita mau nggak menjadikan surga sebagai kampung halaman kita. Ataukah kita malah ya terkecoh, tertipu, dan tergiur dengan tempat persinggahan kita yang sementara ini di dunia ini. Anda mungkin di dunia ini merasakan kebahagiaan, tapi cuma sebentar dan semu. Karena kebahagiaan itu pun di dunia, ya Anda nggak akan lepas juga dari yang namanya kesedihan, kesengsaraan, kecewa, marah. Ya, ini sesuatu hal yang akan kita hadapi di dunia, bagian dari ujian Allah. Tapi di surga nggak ada lagi yang namanya kekecewaan, kemarahan, kesedihan. Nggak ada, Allah hilangkan itu semua. Yang ada adalah kebahagiaan. Kalau Anda ingin mencari kebahagiaan, maka kebahagiaan abadi adalah kebahagiaan di surga. Dan ketika Anda mendidik anak-anak Anda agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, maka didiklah mereka agar mereka ya supaya bisa memperoleh kebahagiaan yang abadi di surga. Dan kita pun juga bisa dikumpulkan oleh Allah dengan mereka di surga kelak. Itulah kebahagiaan sejati. Nah, sebagaimana kata Nabi SAW ya tentang tauhid ini, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia, yang wafat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, satu pun dia nggak berbuat syirik ya, dan dia sadar itu kesyirikan, dia tahu itu kesyirikan ya, dan ya kesyirikan itu seharusnya adalah perkara yang memang sudah diketahui ya, maka baginya surga ya. Nah, jadi siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, sedikit pun dia nggak berbuat syirik, maka dakhalal jannah. Ini janji Rasulullah. Allah ketika berjanji nggak mungkin Rasulullah ngarang-ngarang, nggak mungkin Rasulullah berbohong. Ya. Demikian pula di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan neraka. Ya. Maksudnya Allah akan larang ini neraka untuk dimasuki oleh mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika wajhallah. Yang mana mereka ini yang mengharapkan wajah Allah dengan perkataan tersebut. Artinya mereka orang yang memang tahu tentang makna dari la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya ini sesuatu yang harus kita pahami. Nah, kemudian juga nggak kalah penting juga ya ikhwatal kiram adalah tauhid itu sebab bagi hamba memperoleh syafaat Rasulullah. Karena Nabi SAW itu adalah manusia yang istimewa. Allah berikan keistimewaan. Di antaranya adalah keistimewaan Allah berikan syafaat ya. Ada syafaatul kubra ya yang Allah berikan kepada baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, kalau
kita menginginkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, bukan kita minta-minta ke Rasulullah, nggak boleh, syirik itu malah. Malah itu menjadi sebab kita tidak akan mendapatkan syafaat. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat untukku, sebagaimana diucapkan oleh ya sebagian manusia, sebagian muslim, meminta-minta kepada Rasulullah. Padahal syafaat Nabi SAW itu adalah Allah yang memberikan, Allah yang mengizinkan. Ya, Allah yang memberikan kepada Nabi untuk bisa memberikan syafaat. Dan syafaat ini tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan izin Allah, dengan keridhaan Allah. Bukan dari orang yang memberikan syafaat itu sendiri. Tidak. Syafi' tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Karena itu nggak boleh kita memohon-mohon kepada Syafi', sang pemberi syafaat. Tapi mohonnya kepada Allah. Lakukan sebab agar kita memperoleh syafaat dari Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ya, sebagaimana kata Nabi kepada sahabat yang mulia, apa namanya? Ini apa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan apa? As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Ya. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti di hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan atau khalisan min qalbihi, yaitu ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Ya. Jadi kuncinya adalah tauhid. Nah, jadi dari sini para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan Allah, ya, kuncinya adalah kita harus fokus mendidik anak kita tauhid. Itu adalah perkara yang mendasar. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan nih. Apa tujuan sebenarnya kita mendidik anak kita? Ya, apa tujuan Anda mendidik anak Anda? Ya, mungkin akan banyak manusia menjawab sesuai dengan keinginan-keinginannya masing-masing. Tapi mereka orang-orang yang muslim, yang mukmin, beriman kepada Allah, maka jawaban mereka itu tidak akan keluar dari hal ini. Tujuan kita mendidik anak adalah mempersiapkan mereka, anak-anak kita, untuk siap ya menjadi hamba Allah, menjalankan tujuannya mereka diciptakan Allah. Kalau kita perhatikan, ya, mempersiapkan anak kita menjadi hamba Allah. Kenapa kok perlu dipersiapkan? Emang artinya apakah anak-anak kita dilahirkan itu belum menjadi hamba Allah? Mereka hamba Allah memang. Ya, mereka adalah makhluk Allah. Semua makhluk Allah itu sejatinya adalah ya bagi Allah adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Ya, hamba-hamba Allah artinya kalau bahasa lainnya itu budaknya Allah, ya. Artinya kita ini adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu sahaya, budak, mamluk dimiliki. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, maka kita itu dimiliki Allah, dipunyai Allah. Sejatinya tubuh kita sendiri pun juga bukan milik kita, itu milik Allah. Allah titipkan kepada kita. Ya, ini sebagai nikmatul imdad. Ya, setelah Allah berikan kita nikmat keberadaan, Allah berikan kepada kita nih tubuh kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya. Itu Allah ciptakan berarti itu adalah milik Allah. Dan ini adalah konsepsi mendasar yang harus kita pahami. Berarti semua yang ada di dalam diri kita pun juga milik Allah. Berarti kita ini mamluk. Mamluk itu memang bahasa ya, bahasanya seringkali dikatakan sebagai budak. Mamluk itu maknanya adalah yang dimiliki. Kita itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sejatinya siapa dari hamba-hamba Allah yang menghambakan dirinya kepada sesama hamba, yang menghambakan dirinya kepada makhluk, maka itu kehinaan yang paling besar. Hina yang paling besar. Seseorang yang menghinakan dirinya kepada makhluk, seseorang yang menghinakan dirinya kepada sesama makhluk, seseorang yang menghinakan dirinya ya kepada sesama hamba, itu berarti hina. Karena yang namanya ibadah itu sejatinya maknanya adalah al-khudu' wal inqiyad. Menundukkan diri, inqiyad ya patuh, dan juga apa namanya? Tadallul ya. Tadallul itu artinya kita merendahkan diri dan menghinakan diri. Itu ibadah. Karena sejatinya seseorang ketika ibadah dia menghinakan dirinya. Dia merendahkan dirinya di hadapan tuannya. Itu ibadah. Makanya nggak boleh ibadah kecuali hanya kepada Allah, sang pemilik. Allah Al-Malik, sang penguasa. Al-Khaliq, sang pencipta.
Dan seseorang yang menghinakan dirinya kepada Robnya, maka dia adalah mulia. Kemuliaan. Dan itulah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati adalah ketika seseorang melepaskan diri dari penghambaan kepada selain Allah. Dan dia submit, ya, dia memasrahkan dirinya kepada Allah Tuhannya, Robnya, penciptanya. Itu kemuliaan dan kemerdekaan. Adapun penjajahan adalah seseorang ketika dia meletakkan dirinya, menghinakan dirinya, ya, di hadapan makhluk, di hadapan hamba, sama-sama hamba, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memberikan hidup, nggak bisa menciptakan, dan seterusnya. Tapi kemudian seseorang itu dia menghinakan diri di hadapannya, ini tentunya adalah kebodohan dan kesesatan yang paling besar. Kehinaan di atas kehinaan. Dan penjajahan atas apa? Atas dirinya, tubuhnya, ya, semua karunia yang Allah berikan, ya, itu dijajah. Karena apa? Karena dia tunduk kepada yang tidak layak untuk dia tunduk kepadanya. Karena ya ketika kita mendidik anak kita menjadi hamba Allah, berarti kita mendidik mereka menjadi hamba yang mulia. Mendidik mereka menjadi hamba yang merdeka. Merdeka dalam artian yang apa sebenarnya, ya, bukan merdeka bebas dari aturan Allah. Itu sejatinya bukan merdeka. Itu malah artinya mereka jatuh kepada eh, apa namanya, penjajahan yang lain. Artinya mereka dijajah oleh hawa nafsu mereka. Dijajah oleh kekufuran mereka. Tauhid itu adalah kemerdekaan. Ya. Jadi tugas kita adalah mendidik mereka menjadi hamba Allah. Dan baiknya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi baiknya Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan hambanya, Allah ingatkan tujuannya sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, anak-anak itu mereka belum mendapatkan beban taklif sampai nanti ketika mereka sudah balik. Berarti selama belum taklif itu Allah titipkan kepada orang tuanya untuk dipersiapkan agar mereka bisa menjalankan tujuannya sebagai hamba Allah. Tugas kita orang tua mempersiapkan mereka, ya, agar mereka prepare, agar mereka itu ready ketika di usianya mereka sudah bisa menjalankan seutuhnya pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan upaya kita itulah yang akan diperhitungkan oleh Allah, akan dihisap oleh Allah. Dan itulah yang akan menjadi manfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Dan kemudian ya, manusia juga Allah jadikan sebagai khalifatu fil ardi, pemakmur di bumi Allah Subhanahu wa taala, bukan wakil Allah, ya. Karena Allah tidak butuh wakil. Ini ada kesalahan ketika mengatakan khalifah itu wakilnya Allah. Enggak. Allah enggak butuh wakil. Allah itu Rabb kita yang sempurna, enggak butuh makhluknya. Allah enggak butuh dengan makhluknya. Tidak butuh sama sekali, tapi kita yang butuh dengan Allah. Tapi Allah jadikan kita, berikan amanat kepada kita sebagai pemakmur di muka bumi ini. Berarti kita dan anak-anak kita adalah juga pemakmur di muka bumi ini. Bumi yang kita tempati saat ini sebagai tempat persinggahan, itu juga amanat dari Allah. Allah sediakan apa yang ada di dalamnya untuk kemaslahatan kita. Allah berikan kepada kita berbagai macam kemampuan agar kita bisa menjalankan peran kita di muka bumi ini. Memelihara, menjaga, melestarikan apa yang ada di bumi ini, tugas kita manusia, karena kita adalah sebagai pemakmur bumi. Nah, baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang perlu kita pahami bersama, ya. Ketika kita bicara tentang tauhid, ya. Apalagi di usia kanak-kanak. Itu adalah, ya, proses taksil, proses pembangunan, ya, pondasi untuk anak-anak kita. Nah, ini seringkali, ya, itu dilalaikan oleh orang tua. Orang tua lalai, tertipu dan terkecoh. Kenapa? Karena umumnya manusia itu mudah tertipu dengan sesuatu yang tampak. Lupa dengan yang tidak tampak. Makanya perkara yang tidak tampak, yang tidak kasat mata, yang gaib, itu menjadi ujian buat manusia. Makanya banyak manusia itu yang lalai dari Allah karena Allah gaib. Allah di muka bumi ini, Allah gaib zatnya. Kita nggak bisa indra zatnya. Ya, demikian pula perkara-perkara gaib di dalam agama itu adalah perkara imaniyah, perkara keimanan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa?
Karena manusia cenderung materialistis, melihat segala sesuatunya itu yang ada wujudnya secara konkret, ya. Nah, oleh karena itu makanya ya sebagian orang-orang atau ahli atau pakar pendidikan ketika melakukan penelitian tentang konkret dan abstrak, ini memang ternyata merupakan bagian dari perkembangan akal kognisi anak-anak kita. Tapi ternyata manusia memang memiliki kemampuan untuk bisa meyakini dan membenarkan perkara-perkara yang abstrak, termasuk perkara gaib. Karenanya perkara keimanan di dalam agama kita itu adalah perkara yang tidak berangkat dari imajinasi, dari fantasi, dari khayalan. Makanya kita menetapkan keimanan itu tidak berangkat dari hal tersebut, tidak berangkat dari takhayul, khurafat dan yang semisalnya. Ya, dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah pelihara akal kita agar kita tidak membenarkan ya hal-hal yang tidak bisa kita indra, ya. Sementara itu adalah sesuatu yang apa ya? Yang berangkat dari imajinasi, fantasi, ya, khayalan orang-orang. Kayak contohnya misalnya ya tentang konsep dewa-dewa atau dewa-dewi, kemudian konsep animisme, dinamisme, kemudian konsep ya banyak intinya ya. Itu berangkat dari apa? Dari khayalan-khayalan ya. Mereka membentuk perkara-perkara gaib, kemudian mereka imani dan mereka jadikan Tuhan. Ya. Alhamdulillah Allah jaga kita. Allah pelihara akal sehat kita. Artinya ya itu sesuatu yang memang nggak bisa kita indra seperti itu kita tolak. Ya. Nah makanya iman di dalam agama kita itu adalah ittiba'ud dalail wal hujaj wal barahin, mengikuti dalil, hujah, burhan dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya menetapkan perkara gaib hanya bisa dilakukan dengan kita ittiba, mengikuti dalil. Nggak boleh kita menetapkan tanpa dalil. Nggak boleh kita ngomong perkara gaib itu tanpa ada dalilnya. Nggak boleh kita ngajarkan perkara-perkara gaib kepada anak kita tanpa ada dalilnya. Nggak boleh, harus ada dalilnya. Karena iman itu ittiba, keimanan kita itu ittiba. Makanya iman kita itu harus berangkat di atas dasar ilmu. Bukan ikut-ikutan, bukan taklid. Atau bukan ngarang-ngarang. Bukan berangkat dari takhayul, khurafat, bukan. Nah, sementara di sisi lain, di situ ada manusia-manusia yang tertipu dengan akalnya, tertipu dengan indranya, mereka menolak secara mutlak perkara-perkara yang tidak kasat mata. Karena mereka nggak bisa mengindra Allah, berarti mereka menolak keberadaan Allah. Karena mereka nggak bisa mengindra hal-hal yang gaib ya kayak malaikat dan yang semisalnya, mereka menolak itu semua. Ya, jadi menurut mereka ya malaikat itu adalah emosi-emosi positif, setan itu adalah emosi-emosi negatif. Ya, intinya seperti itu. Itu menurut mereka, ya. Kenapa? Karena mereka hanya berpegang dengan hal-hal yang bersifat materialistis, ya. Alhamdulillah Allah jadikan kita muslim berada di atas fitrah, ya. Akal kita adalah akal yang tunduk kepada wahyu sehingga akal kita menjadi akal yang paling lurus, yang paling sehat. Dan kita tidak menetapkan sesuatu kecuali apabila ada dalilnya. Nah, oleh karena itu, ini penting sekali mendidik anak-anak dari semenjak usia dininya tentang perkara akidah. Karena itu yang akan membangun amal zahir mereka. Itu yang akan membangun ibadah mereka. Itu yang akan membangun ya moral mereka, akhlak mereka, karakter mereka, sikap mereka, suluk mereka, behavior mereka dan seterusnya. Itu dari akidah pondasinya. Tapi karena akidah itu adalah pondasi, kita tahu pondasi itu ada di dalam. Kalau rumah dibangun, itu dibangun pondasinya. Kalau rumah sudah jadi, pondasinya nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan pondasinya. Sehingga manusia itu hanya bisa melihat yang tampak saja, yang kelihatan saja. Ya. Nah, oleh karena itu banyak di antara kita yang terkecoh nih. Kita melihat kesuksesan, keberhasilan itu dari yang tampak saja. Kita nganggap itu, wah ini ilustrasi aja ya. Ada rumah tingkat 2 ini, berarti rumah ini adalah rumah yang paling bagus, yang paling baik. Padahal bisa jadi ini rumah yang rapuh. Kenapa? Pondasinya lemah. Pondasinya itu lemah, kemudian dibangun dengan tinggi, sehingga ketika ada guncangan sedikit akan mudah hancur. Sementara yang satu lagi, ya mungkin rumahnya tidak tingkat biasa-biasa aja, tapi ternyata pondasinya kuat. Ya, ketika dihantam badai, dihantam gempa atau goncangan, ini rumah yang insya Allah akan kuat ya, kuat untuk menahan berbagai macam ya
goncangan-goncangan tadi gitu loh. Kalaupun ada kerusakan, paling cuma kerusakan sedikit. Pondasinya kuat, mengakar. Nah, inilah tugas kita, taksil. Ya, apalagi di fase usia di bawah 7 tahun. Itu fase kita untuk membangun ya pondasi, yaitu akidah. Dan kita harus bersabar. Dan jangan mau kita terkecoh. Terkecohnya apa? Ya dari anak karena kita ngelihat ya bahwasanya anak-anak ini ya apa namanya? Karena dianggap sebagai fase usia usia apa namanya? Memorinya kuat, akhirnya kita genjot, kita gegas, kita drilling dengan menghafal misalnya, termasuk menghafal Quran. Ya, menghafal Quran baik, tapi kalau di drilling ya kemudian juga di apa namanya digegas sebelum waktunya itu biasanya nggak akan bagus. Nah nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi ya eh, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah, yang harus kita ketahui adalah Allah berikan kepada anak kita itu berbagai macam ya instrumen agar mereka bisa menjalankan itu tadi tugas-tugasnya, tanggung jawabnya tadi, tujuan mereka diciptakan tadi dan peran mereka di muka bumi ini. Allah berikan mereka fitrah. Ini tadi sudah kita bahas. Ya, Allah berikan mereka fitrah. Allah berikan mereka instrumen belajar sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 78. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya apa namanya? Mengatakan apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah ya yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian nggak tahu apa-apa, nggak punya ilmu. Tapi Allah berikan instrumen apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah berikan kepada kalian indera pendengaran, penglihatan dan afidah. Afidah itu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wahyal uqul, yaitu akal, ya. Allati yumayyizu biha ya bainal asya. Yang dengan akal itu manusia itu bisa memilah-milah segala sesuatu, nafi'iha wa dhariha, ya, atau dhariha wa nafi'iha, mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat. Kemudian yang menarik kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, beliau mengatakan wa hadhil quwwah wal hawasu, ya, natahsulu lil insani ala tadrij qalilan qalilan. Dan semua potensi kekuatan dan indera ini itu diperoleh oleh manusia secara bertahap, sedikit demi sedikit, berkembang. Inilah pendidikan dan ini harus dipahami oleh orang tua gitu loh. Jadi alat tadrij qalilan qalilan. Makanya beliau mengatakan ya, kullama kabira zida fi sam'ihi wa basarihi wa aqlihi hatta yablugha ashuddah. Semakin manusia itu bertambah usianya, semakin gede, maka bertambah pula kemampuan pendengarannya, penglihatannya, dan akalnya sampai mereka mencapai kedewasaannya. Kemudian perhatikan kata beliau, wa inna ma ja'ala ta'ala hadhihi fil insan. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan, menciptakan ini semua ada pada manusia. Apa tujuannya? Tujuannya perhatikan. Liyatamakkana biha min ibadati rabbih ta'ala. Liyatamakkan, agar tamakkun, mengokohkan, menguatkan ya dengan indera-indera ini tadi, dengan kekuatan ini tadi, ya, agar manusia itu bisa lebih sempurna, optimal di dalam beribadah kepada Allah. Ternyata tujuannya digunakan untuk ibadah, ya. Nah, kemudian kata beliau juga, ya apa namanya? Fayasta'inu bikulli jarihatin wa udwin wa quwwatin ala ta'ati maulah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan ya, semua anggota ini ya kekuatan dan instrumen-instrumen ini untuk menolong mereka, mensupport mereka di dalam menaati Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi dari sini kita tahu ternyata apa? Indera-indera instrumen belajar yang Allah berikan ini bertahap ya. Dan ini mengharuskan kita harus apa? Harus ngerti tentang tahapan-tahapan perkembangan pada anak yang nanti yang ini apa ya ini tentunya kita punya bahasanya sendiri ya. Kemudian juga Allah berikan ada naluri di situ, apa ghorizah, insting. Ini sesuatu yang sudah Allah juga berikan kepada setiap hamba. Ada naluri, dengan naluri ini manusia bisa melestarikan keturunan, bisa mempertahankan diri. Ini juga diberikan oleh Allah kepada hewan. Kemudian juga Allah berikan kepada anak-anak kita, termasuk diri kita, al-wijdan wal masyair, emosi-emosi dan perasaan-perasaan.
sehingga kita menjadi makhluk yang memiliki asa, memiliki rasa ya. Kita makhluk yang bisa mencinta dan bisa membenci ya, dan seterusnya. Karena Allah berikan ini ya. Sehingga makanya kita makhluk yang memiliki emosi dan perasaan. Ini yang membedakan kita dengan robot ya. Makanya anak-anak kita juga bukan robot, sehingga tidak sepatutnya dididik seperti robot, tanpa rasa, tanpa emosi, tanpa perasaan. Kemudian juga Allah berikan kepada anak kita ya, itu ada dua hal, skill, maharah, dan muhibah atau bakat. Ya, adapun bakat itu sesuatu yang istimewa Allah berikan. Artinya unik ya. Tidak Allah berikan kepada setiap orang. Tiap orang beda-beda ya bakatnya. Ya, kemudian Allah berikan kepada setiap manusia itu mampu untuk bisa mendapatkan skill. Semuanya mampu. Meskipun berbeda-beda ya tentang kecepatan kemampuannya. Ada yang cepat, ada yang cukup lama. Tapi semua manusia apabila dilatih, mereka akan memiliki skill. Ini semua adalah potensi yang udah Allah berikan. Ini ni'matul imdad yang harus kita jaga, kita pelihara, kita kembangkan, kita tumbuhkan. Semuanya ini tidak lain dan tidak bukan sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Katsir tadi, khususnya tentang instrumen belajarnya, adalah untuk apa? Untuk menguatkan, mengokohkan manusia di dalam menjalankan tujuannya beribadah kepada Allah. Nah, ini yang bagian terakhir dari kajian kita. Ya, di sini ada sejumlah kaidah-kaidah yang perlu kita pahami. Yang pertama, ya, tugas kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak kita adalah menumbuhkan fitrah anak-anak kita. Dan fitrah ini tidak akan bisa kita tumbuhkan kecuali dengan wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Itu yang akan memupuk dan menyuburkannya. Kemudian ketika mendidik anak kita harus bangun pondasinya. Apa pondasinya? Tauhid sebelum bangunan-bangunan lainnya. Sungguh suatu hal yang keliru apabila yang namanya orang tua mendidik anaknya itu tidak mendidik dari pondasi dulu. Misalnya dia langsung membangun temboknya, dia langsung bangun pintunya, dia langsung bangun atapnya, itu nggak akan bisa berdiri. Sekalipun berdiri akan mudah hancur. Anak biasanya akan rapuh. Makanya nggak salah ya kalau kita perhatikan ya suatu hal yang sudah menjadi pendapat yang jamak bahwa bahwa kondisi yang sangat menentukan ya manusia, ya kondisi yang sangat menentukan bagi manusia itu adalah fase tufulah, fase kanak-kanaknya. Itu adalah fase yang krusial. Sehingga apabila di fase ini itu banyak sekali kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan-kekeliruan, itu yang akan nanti ya cenderung menempel atau menetap kepada anak tersebut hingga dewasanya, yang akan menimbulkan gangguan-gangguan ya, baik itu gangguan emosi, psikis dan seterusnya. Oleh karena itu makanya bangun pondasinya tauhid. Karena kita tahu tadi ya, yang sebagaimana udah kita bahas tadi, tauhid inilah yang akan menjadi kunci anak kita bisa ya tahu tujuan hidupnya. Dia tidak akan disorientasi. Dia akan tahu kunci mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, ketenangan, ketentraman. Ya, jadi kita harus tumbuhkan ini. Kemudian juga setelah itu di dalam pengajarannya adalah ya maksud saya ya mendidik hatinya dulu sebelum mendidik yang lainnya. Dan ini adalah isyarat dari hadis Nabi. Hadis dari ya perintah Nabi untuk sholat ya. Apa namanya? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Artinya di bawah 7 tahun ya, itu adalah fase persiapan, prepare. Sholat itu ibadah, tapi ibadah yang zohir. Bukan artinya zohir tidak melibatkan batin, tidak, hati. Nah, oleh karena itu, ya kita harus mempersiapkan dulu nih batinnya. Karena apabila batin hati ini kuat, maka tentunya ibadahnya juga akan semakin baik. Kemudian yang keempat adalah ya menyentuh afeksi dulu sebelum kognisi. Jadi didik anak dengan menyentuh afeksinya dulu. Ini metodenya orang-orang soleh, para nabi, para rasul, metodenya Luqman alaihissalam. Dengan sapaan, dengan salam, dengan sambutan, menyentuh hati. Baru kemudian menyampaikan nasihat, arahan, larangan, perintah. Ya, yang kemudian diberikan taklil, argumentasi. Ya, baru kemudian ya itu yang akan merangsang kognisinya. Nah, kemudian yang juga nggak kalah penting adalah
Anda itu sudah memiliki koneksi dengan anak Anda, tapi seiring dengan bertambahnya waktu, biasanya koneksi ini akan semakin melemah atau bahkan semakin melepas. Seorang ibu itu koneksinya paling kuat dengan anaknya, apalagi ketika anaknya berkembang di dalam rahimnya 9 bulan, kemudian dia lahirkan dengan penuh kesakitan atau penuh susah payah, kemudian setelah itu dia susui anaknya selama 2 tahun. Sehingga bondingnya ibu dengan anak itu adalah bonding yang sangat kuat. Tapi semakin bertambah usia, biasanya akan semakin melemah ini bonding ini. Ya, nah karena itu ya tugasnya kita sebagai orang tua ya harus tetap terus menjaga bonding tadi. Ini bisa tolong mic-nya yang belum dimatikan, bisa tolong mic-nya dimatikan dulu ya. Nah, jadi tugas kita adalah membangun koneksi ya. Nah, maksud saya tugas kita adalah mempertahankan koneksi tadi, dan ini nggak akan bisa kita lakukan sebelum kita ya menguatkan koneksi atau mempertahankan koneksi kita dengan Allah, dan juga kita bangun koneksi anak kita dengan Allah. Itu tugas kita yang pertama. Karena apabila kita bangun koneksi kita dengan Allah, hubungan kita, attachment kita dengan Allah, Allah akan bantu kita untuk menguatkan atau memperbaiki attachment kita dengan selainnya. Nah, kemudian juga kaidah connection before correction itu membangun koneksi dulu dengan anak kita sebelum kita mengoreksi. Kemudian juga kaidah al-iman qabla al-Quran. Ini sebagaimana datang riwayatnya dari Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Ya, ya, beliau mengatakan ya apa namanya? Kunna gilmanan hazawiratan. Kami ketika itu adalah kanak-kanak ya, tapi usia apa namanya? Hazawirah ya, artinya sebelum balik ya, usia 10 tahun ke atas ya. Nah, kemudian beliau mengatakan ya bahwasanya kami mempelajari dahulu ya iman ya sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Jadi beliau ajarkan tentang apa? Tentang al-iman qabla al-Qur'an ya. Iman dulu sebelum Al-Qur'an. Ya, dan ini juga yang disebutkan ya di dalam sejumlah riwayat ataupun athar ya. Apa namanya? Sebagaimana apa namanya? Abdullah ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan laqad isna burhatan min dahrina. Kita dulu pernah hidup ya dari masa-masa kami ya. Wa ahaduna yu'tal iman qabla al-Quran, dan salah seorang dari kita itu dikaruniai iman dulu sebelum Al-Quran. Wa tanazzala as-suratu ala nabi fayata'allama halaha wa haramaha. Lalu turun surat kepada Nabi, kemudian beliau ajarkan tentang halal dan haramnya. Ya. Jadi beliau ajarkan ini ya. Lalu kemudian Abdullah bin Umar mengatakan ya, wa apa namanya? Ta'allamuna antum al-yawm al-Qur'an ya, thumma laqad ra'aitu al-yawma rijalan yu'ta ahaduhum al-Qur'an qabla al-iman. Kemudian sungguh aku lihat di hari ini ada orang-orang yang dikaruniai Al-Qur'an sebelum iman. Fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi ya. Dia baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, ma yadri ma amiruhu wa zajiruhu. Dia nggak ngerti isinya, apa yang diperintah, apa yang dilarang ya. Jadi ini adalah buah daripada mereka yang lebih mendahulukan Quran sebelum iman ya. Jadi cuman ngelihat apa? Pertama dari kuantitas, banyak-banyakan dulu ya. Lalu kemudian juga melihat dari cuman sekedar keindahan bacaan saja. Bukan artinya itu jelek, enggak ya. Tapi yang fokus adalah seharusnya sebelum diajarkan Quran, sebagaimana ini metodenya para sahabat, ajarkan iman dulu sebelum Al-Quran. Kemudian juga ajarkan al-adab qabla talab. Ini juga metodenya salaf. Karena kenapa? Karena bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab Anda akan lebih memahami ilmu. Kemudian juga al-uswa al-hasanah qabla al-mau'idhah al-hasanah. Berikan dulu teladan yang baik sebelum Anda memberikan nasihat yang baik. Karena keteladanan yang baik itulah yang lebih efektif daripada ya ribuan bahkan jutaan nasihat. Kemudian juga kaidah at-targhib qabla tarhib. Memberikan motivasi-motivasi, dorongan itu lebih dikedepankan dulu daripada memberikan ancaman, nakut-nakuti. Nakut-nakuti itu belakangan. Sebagaimana Nabi memerintahkan sholat di 7 tahun.
Baru kemudian fase mereka sudah boleh dihukum di usia 10 tahun. Tapi ternyata kita seringkali lebih senang melakukan pendekatan ancaman dulu, nakut-nakuti dulu, ya. Ini keliru. Kenapa kita melakukan ini? Karena kita itu pengennya cepet-cepetan, instan supaya mereka dengar. Akhirnya anak diancam. Padahal ya ini suatu metode yang apa namanya? Yang nggak benar sebenarnya gitu loh. Kemudian yang nggak kalah penting lagi adalah al-ihtimam wan nizam. Anak berikan perhatian dan berikan aturan. Karena anak itu juga harus diberikan aturan. Nah, yang penting adalah ya al-ihtimam wan nizam ini harus berjalan beriringan. Oleh karena itu orang tua yang hanya memberikan ihtimam, perhatian doang, nggak diberikan aturan, berarti orang tua yang cenderung memanjakan anak. Ini anak nggak akan bisa mandiri, ini anak susah untuk mandiri maksud saya. Ya ini anak itu akan cenderung hidupnya bergantung terus dengan orang tuanya. Kenapa? Karena nggak pernah diberikan nizam. Akhirnya dia hidupnya bebas, ya chaos jadinya, kacau. Sementara di sisi lain, orang tua yang cuma memberikan nizam aturan, tapi nggak diberikan ihtimam, nggak diberikan perhatian, cuma aturan aja. Ini orang tua yang otoriter, yang tiran. Ya, akhirnya anak itu tumbuh dalam kondisi yang depresi, tertekan, penuh ketakutan. Akhirnya ya karakter-karakter yang muncul apa? Anak menjadi penakut, pengecut, menutup diri, bahkan juga ada yang apa namanya pemberontak. Dia balas dendam ketika dia merasa sudah memiliki kemampuan. Kemudian yang terakhir adalah doa. Doa adalah sebab terbesar dari hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sejatinya ketika kita mendidik anak, ya, uh, upaya kita itu hanyalah sebagai salah satu sebab saja agar Allah memberikan hidayah. Tapi tetap yang memberikan hidayah adalah Allah. Kita nggak bisa memberikan hidayah taufik. Kita cuma bisa hanya berusaha dan menghantarkan hidayah tadi semampu kita. Adapun dia terima atau nggak terima, itu adalah haknya Allah. Karena itu makanya kita hendaknya meminta kepada Allah, zat yang menggenggam hati hamba-hambanya, termasuk anak kita. Agar mereka bisa soleh, cari waktu-waktu mustajabah. Ya, dan senantiasa doakan mereka. Insya Allah ini akan menjadi sebab ya, kesolehan mereka. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kita di malam hari ini. Ini udah jam berapa ini? Wah, sudah kelewatan ternyata ya. Baik. Ya, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator kita atau pembacara kita. Nah, Baik, jazakallah khairan Ustaz atas materinya yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab ya Ustaz. Mengingat boleh. Waktu yang terbatas, maka kami batasi untuk tanya jawab ini 2 pertanyaan saja. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh angkat tangannya pakai menu raise hand atau langsung buka mic juga nggak apa-apa. Baik, silakan Ukti Nanda Mulyani. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Jadi misalnya, jadi anak tuh sering yang seperti Ustaz katakan menumbuhkan tauhid sedini mungkin. Jadi kalau misalnya anak-anak sering bilang gini, ini banyak uang, uangnya dikasih sama Allah ya. Jadi maksudnya dia kayak belum gimana caranya kita memahami dia kalau rezeki itu dari Allah, tapi dalam bentuk uang atau teman yang baik gitu-gitu Ustadz. Gimana caranya kita menyampaikannya gitu Ustadz? Bukan cuman rezeki itu bukan cuman uang gitu maksudnya. Nah, ya, nah. Baik, wa jazakillah khair ya. Jadi sebenarnya begini ya, anak-anak kita itu Allah sudah karuniakan kemampuan untuk memahami, ya. Meskipun itu berkembang secara sedikit demi sedikit. Dan kemampuan anak-anak kita di dalam memahami itu sebenarnya juga bergantung pula dari bagaimana kita sebagai orang tua membersamai, berkomunikasi, dan memberikan pijakan-pijakan di dalam komunikasi kita dengan anak kita. Misalnya orang tua yang, ya contoh saja ya, misalnya ini orang tua yang dia mungkin belajar pengasuhan, parenting barat, ya. Kemudian anak itu distimulasi dengan begitu luar biasanya. Tapi nyaris nggak pernah ada pijakan diniyah. Ya anaknya mungkin berkembang bagus secara duniawi, ya. Ya mungkin misalnya ketika anak ini distimulasi, kemudian juga termasuk diapresiasi ya. Wah,
kamu anak hebat, kamu harus menjadi dirimu sendiri dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi ternyata nggak pernah diberikan pijakan-pijakan diniyah, nggak pernah diberikan pijakan agama. Nah, ini biasanya ya sadar atau nggak sadar itu malah sebenarnya orang tua menggiring anak kepada jurang, bahasa kasarnya mungkin jurang kebinasaan. Kenapa? Karena anak itu merasa bahwa entitas dirinya itulah adalah yang paling menentukan, ya, dan dia lalai dan lupa dengan Allah. Sementara konsepsi agama kita Islam itu nggak boleh lepas dari apa? Mengaitkan segala sesuatunya dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam dalam apapun itu. Karena kita harus ya senantiasa mendidik anak kita agar anak kita itu sadar dirinya adalah hamba Allah yang diciptakan Allah, yang dimiliki Allah, yang dikuasai oleh Allah, semua urusannya diatur oleh Allah. Dan tugas kita juga harus mengajarkan kepada mereka ya tentang penciptanya. Mengajarkan tentang penciptanya yaitu mulai dari yang paling sederhana ya, yaitu mulai dari kita mengajak mereka untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya, termasuk memperhatikan dirinya sendiri. Ya, anggota-anggota tubuhnya ya. Nah, itu diawali dari yang paling sederhana. Karena anak-anak itu metode pertama kali mereka belajar adalah muhakah, mencontoh dulu meskipun tidak diiringi dengan pemahaman. Ya, belum diiringi dengan pemahaman. Kadang-kadang anak bisa ngucapin sesuatu tapi dia nggak ngerti artinya karena dia meniru dan dia melakukan sesuatu dan dia nggak tahu apakah perbuatan itu baik atau tidak. Karena dia meniru sebenarnya. Karena itu makanya pendekatan kita yang pertama adalah kita lebih banyak melakukan tasmi' wa talqin kepada mereka, ucapkan kalimat-kalimat baik kepada mereka sehingga mereka sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Juga sama, ya. Ketika kita ingin menjelaskan konsep Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Ya kita harus mulai bukan hanya dari satu sisi tapi dari misalnya ya dalam segala hal apapun ya, itu selalu kita insya Allah bisa kok kembalikan kepada Allah. Misalnya ketika anak-anak kita sedang menyebut warna misalnya, belajar warna, atau kita tanya, ini warna apa? Ini warna biru, Masya Allah. Kalau ini warna kuning, Masya Allah. Gitu, kakak, Masya Allah ya, sudah tahu warna-warna ya. Itu yang ya itu kita harus ajarkan ya. Kakak bisa mengetahui warna karena apa? Karena Allah yang memberikan ilmunya. Allah yang memberikan mata ke kakak. Allah yang menciptakan mata kakak ya. Dengan mata akhirnya kakak bisa melihat ya. Nah, itu harus bolak-balik. Kalimat-kalimat seperti ini tuh harus bolak-balik disampaikan kepada anak-anak kita. Karena kalau anak-anak kita sudah terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat yang selalu dikembalikan kepada Allah, itu yang akan membentuk mereka biiznillah taala. Ya. Jadi juga sama ketika misalnya kita kasih sesuatu kepada anak kita, ya. Ya kita harus sampaikan, ini alhamdulillah hari ini ya Umi dapat rezeki dari Allah, ya. Umi hari ini bisa belikan kamu ini. Jadi diajarkan jangan yang namanya rezeki itu cuma uang doang, tapi yang namanya ya ketika dia dia misalnya bisa bermain, dia sehat, dia punya umi, dia punya abi, ya dia punya adik, dia punya kakak, ya lalu kemudian dia punya ini, punya itu, banyak yang sebenarnya bisa kita sebutkan. Itu semua adalah rezeki dari Allah, ya pemberian dari Allah. Karena konsepsi mendasarnya adalah tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang ya, Allah yang karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Yang mengatur berarti Allah yang memberi. Semuanya itu dari Allah. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang harus kita lakukan ya kepada anak kita agar tumbuh rasa syukurnya, apresiasinya, agar dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Setelah dia mengenal Allah, dia merasa takjub, makanya dia akan selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena syukur inilah yang menjadi salah satu pendorong ya agar seseorang itu dia mau beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu adalah salah satu ungkapan dari
syukurnya seorang hamba kepada penciptanya, ya. Dan syukur itu sendiri juga merupakan bagian dari ibadah gitu loh. Nah, jadi kalau yang ditanya adalah bagaimana cara ngomongnya, bagaimana cara bicaranya, ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dipelajari oleh setiap orang tua, ya. Dan ini sebenarnya adalah suatu hal yang orang tua itu sebenarnya sudah punya kemampuan ya. Cuman tinggal belajar saja. Yang penting sebelum dia mempelajari tentang how to-nya, dia harus menguasai dulu nih kaidahnya. Ya poin-poin mendasarnya, pijakan-pijakannya. Baru setelah itu dia insya Allah ya dia akan bisa kok deliver ya, dia akan bisa mengantarkan pijakan-pijakan yang yang bisa untuk mendidik anak-anaknya dari sisi tauhid ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya silakan Ukti Sita. Dibuka mic-nya. Ya, naam. Izin bertanya Ustadz. Iya. Ya. Ustadz ada quote gini Ustadz, mau nanya ini sesuatu yang keliru atau bukan? Anakku bukan achievementku, bukan juga rencana masa tuaku. Yang kuberikan padanya. Anakku tadi apa? Iya, anakku bukan achievementku, bukan juga rencana masa tuaku. Yang achievement kuberikan itu apa achievement? Achievement perencanaan. Pencapaian Ustaz. Pencapaian. Achievement. Oh gitu. Nah, anak itu bacanya keliru kali itu apa? Achievement kali ya? Achievement ya Ustaz. Iya, oke. Terus. Anakku bukan achievementku, bukan juga rencana masa tuaku. Yang kuberikan padanya seutuhnya miliknya, tidak perlu kembali padaku, tidak dalam tanda jasa, tidak juga dalam balas budi. Nah, sementara kan kita sendiri, memang Allah janjikan kan Ustadz, maksudnya anak yang soleh itu nanti bisa mendoakan orang tuanya, gitu. Terus, ini banyaklah ini di sosmed quotes kayak gini Ustadz. Nah, mohon nasihatnya Ustadz. Baik, jadi ini sebenarnya adalah wajazakillah. Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya bukan pertanyaan, pernyataan yang butuh rincian, butuh tafsir sebenarnya. Benar, Ustaz. Ya, jadi yang perlu kita pahami bersama ya, ucapan ini ucapan yang bisa keliru, bisa benar. Ya, bisa salah dan bisa benar. Karenanya harus dikembalikan kepada rincian. Makanya kita ketika melihat sesuatu ya, perkataan-perkataan global itu hendaknya kita tidak langsung menghukumi secara mutlak sebelum kita rinci. Ya, dan ini adalah metodenya para ulama sebenarnya. Ya. Jadi pernyataan bahwasanya ya ini juga sama. Saya pernah ditanya beberapa waktu yang lalu ya tentang ada sebuah artikel yang bertajuk ya hendaknya orang tua tidak menjadikan anaknya sebagai investasi. Nah, ini kan menarik kan? Nah, sementara yang penanya ini bertanya, loh Ustadz, padahal Ustadz ngomong kajiannya anak adalah investasi. Berarti yang benar yang mana ini gitu kan? Nah, ketika saya baca artikel tersebut ya, itu ternyata adalah berbicara tentang hal duniawi. Jadi bicaranya tentang hal dunia. Ya. Anak itu dijadikan sebagai investasi dunia buat apa oleh orang tuanya. Dalam artian begini loh. Aku mendidik anakku, aku jadikan investasi supaya dia misalnya jadi dokter, supaya nanti dia ketika aku udah tua, dia yang akan mengobati aku dan yang semisalnya gitu loh. Jadi ketika saya baca, yang saya tangkap seperti itu. Anak dijadikan sebagai ya investasi orang tua itu untuk kepentingan orang tua. Nah, kemudian ini yang dikritisi oleh mereka karena memang ada loh sebagian orang tua seperti ini menjadikan anaknya itu sebagai bahan untuk untuk meraih cita-cita mereka yang belum tercapai ataupun anak itu harus mengikuti keinginan orang tua ya tanpa istilahnya memberikan kebebasan kepada anak. Ya, anak ini kepinginnya apa atau apa itu. Namun semua udah diatur oleh orang tuanya. Sehingga ini yang dikritisi oleh mereka ya. Nah, kalau ini sifatnya dalam hal duniawi seperti ini ya, ini memang suatu hal yang
Kita nggak bisa pungkiri ya, benar. Artinya begini, kita nggak boleh kita apa namanya istilahnya ya menjadikan anak itu sebagai apa ya bagian keuntungan untuk kita hanya dari sisi dunia saja gitu loh. Jadi memang tendensi kita dunia di situ. Tapi berbeda halnya dengan ketika kita berbicara tentang diniyah, tentang agama. Maka ini statement yang keliru besar. Saya katakan keliru besar. Karena anak itu kalau kita lihat ya di dalam agama kita, anak adalah bagian dari orang tuanya dan juga termasuk bagian dari amalnya orang tuanya. Imma itu amal soleh atau itu amal yang tidak soleh. Ya, itu adalah bagian dari perbuatan orang tuanya. Dan banyak sekali riwayat-riwayat ya yang menerangkan keberadaan anak ini itu bisa menjadi sebab kebaikan yang nyaris abadi. Dalam artian nyaris abadi artinya senantiasa mengalirkan pahala dan kebaikan untuk orang tuanya. Ya, seperti misalnya hadis ya. Ya, di antaranya hadis tentang ya ketika anak keturunan Adam meninggal dunia, maka in qata'a, terputus amalnya kecuali 3 hal. Di antaranya waladun sholeh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Kemudian juga riwayat-riwayat hadis-hadis yang lainnya gitu loh. Nah, jadi ketika orang tua itu ingin menjadikan anaknya sebagai investasi ya akhiratnya, kalau investasi akhirat pasti dunianya dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Artinya begini, Anda ketika mendidik anak Anda ya dengan pendidikan yang benar ya, dengan pendidikan yang sahih, maka insya Allah sesuai dengan sunnah kauniyah Allah ya, maka ya Anda akan mendapatkan kebaikan dari anak Anda di dunia dan di akhirat gitu loh. Ya, di dunia dan di akhirat asalkan dididik dengan benar, dengan baik. Bukan cuma sekedar dipaksa, bukan sekedar cuman diperintah disuruh ya, seperti robot kayak gitu. Atau misalnya konsepsi atau mindset orang tua yang keliru. Aku pengen anakku menjadi anak soleh, akhirnya dipondokkan. Padahal kesolehan anak itu bukan hanya sekedar dititipkan, itu harus ada peran orang tua gitu loh. Artinya ketika dia memondokkan anak, itu memang niatnya adalah ya sebagai bagian dari upaya dia gitu loh. Upaya dia untuk bisa mendidik, ya memberikan hal-hal yang tidak bisa dia berikan. Dan itu nggak bisa dengan cara paksaan, karena pendidikan itu bukan dengan cara paksaan gitu loh. Ya. Nah, jadi ini ada rinciannya di sini. Kalau itu memang dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, anak dijadikan sebagai apa ya? Sebagai tadi ya dikatakan apa achievement tadi ya, pencapaian. Artinya orang tua ini punya obsesi yang tidak tercapai. Kemudian dia jadikan anaknya sebagai sarana untuk mencapaikan obsesinya. Nah, ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena akan besar peluangnya orang tua menzalimi anaknya. Karena apa? Karena bisa jadi anaknya itu ya dia punya keinginan sendiri gitu loh, ya. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah agama, masalah diniyah, ya, maka anak kita itu harus kita didik sebaik-baiknya, ya, dan kita boleh mengharapkan kebaikan, kesolehan pada anak-anak kita. Karena kesolehan itu akan kembali pula kepada orang tuanya. Bukankah kita pernah mendengar, ya, di situ ketika apa namanya seorang salaf, ya, yang ketika dia sholat, dia mengatakan bahwasanya dia sholat ini adalah untuk anaknya. Nah, ini seringkali dipahami. Seringkali disalah pahami. Loh, berarti syirik dong, masa sholat untuk anaknya? Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika dia beribadah kepada Allah, ya, itu di situ ada pengaruh ibadah kesolehan orang tua bagi anaknya. Nah, jadi ketika si ulama salaf ini dia sholatnya itu adalah maksudnya untuk anaknya adalah untuk kebaikan anaknya. Bukan dia niatkan sholatnya untuk anaknya, bukan. Dia tetap niatkan untuk Allah. Tapi dari ibadahnya ini, dia harapkan, dia pinta kepada Allah, kebaikannya itu juga kepada anaknya. Kenapa? Karena kesolehan orang tua itu sangat mempengaruhi kesolehan anak. Ibadahnya orang tua juga sangat mempengaruhi ibadahnya anak. Gitu loh. Ada sebab di situ. Ya. Nah, oleh karena itu apabila Anda ingin mendidik anak Anda agar bisa menjadi investasi akhirat,
ya berarti itu juga harus melibatkan diri kita sebagai orang tua gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar karena misalnya kita baca hadis atau kita dengar kajiannya Ustadz, ternyata penghafal Al-Quran, orang tuanya nanti ya ketika di Yaumil Hisab dipasangkan tajul waqar, ya dipasangkan mahkota dan jubah kemuliaan. Berarti anak saya harus saya jadikan penghafal Quran. Alhamdulillah niatnya bagus, tapi caranya belum tentu baik. Akhirnya apa? Akhirnya nggak tahu caranya. Dia cuman sekedar memaksa anaknya dimasukkan ke kutab, ya. Sementara orang tuanya dia sendiri tidak mencontohkan, ya. Dan ini sempat loh kejadian nyata, ya. Itu ada orang tua ya. Saya pernah ketemu sama salah seorang kepala sekolah kutab ya di daerah Depok. Ya, kemudian kutabnya bubar. Ketika saya tanya, kenapa bubar Ustadz? Ya, banyak masalah Ustadz. Kenapa? Orang tua banyak yang komplain. Loh, kenapa? Iya nih, jadi katanya banyak orang tua ya. Ini awalnya rame ketika ada fenomena Musa, ya, Musa hafid cilik itu. Terus akhirnya apa? Orang tua ketika nggak sampai akhir tahun pembelajaran itu protes semua. Anak saya kenapa? Kok hafalannya kok masih kayak gini? Nggak nambah-nambah gitu kan? Akhirnya ya sudah kita lembaga yang disalahkan gitu loh. Nah, terus yang saya sampaikan kepada beliau adalah anak kalau jadi antum Ustadz itu orang tua anak kumpulin, mereka marah-marah, tak marahin balik gitu sama anak. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu kepingin menjadikan anak-anak ibu itu seperti Musa, jangan cuma lihat Musanya doang dong, Bu. Harus lihat orang tuanya. Ya, nggak bisa Anda mengharapkan anak Anda seperti itu, tapi Anda sendiri nggak berusaha untuk menjadi seperti orang tuanya Musa gitu loh. Ya, nah ini berarti ya caranya udah nggak benar gitu loh. Ya wallah alam bisawab ya. Baik, alhamdulillah. Karena keterbatasan waktu, maka pertanyaannya untuk malam hari ini kami cukupkan sampai 2. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini dan jazakunallahu khairan barakallahu fikunna atas kehadiran antuna sekalian. Mudah-mudahan kita kembali bertemu di halaqah pekan depan di hari dan jam yang sama insya Allah. Baik Ustadz, untuk selanjutnya barangkali bisa dibantu untuk menutup majelis kita dengan doa-doa. Ya baik ya, biasanya yang menutup pembawa acara kita ini host ya, biasanya ada nasihat kesimpulan atau apa gitu ya. Baik para akhwat dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita diperkenankan untuk bisa bersuah dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan ya dan juga semangat untuk terus belajar menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita di malam hari ini tentunya setelah pertolongan Allah ya, kita juga dibantu oleh teman-teman dari madrasah Ummul Madrasah ya. Ummul Madrasah. Iya, ya untuk maksudnya sebagai fasilitator dari program kita ini ya. Jadi insya Allah program ini ya, dan ini juga alhamdulillah kapan saya diingatkan ya, kurang lebih setiap hari Rabu ya kita akan bahas. Kalau malam ini kita akan membahas tentang urgensi tauhid. Mungkin di pertemuan berikutnya kalau tidak salah kita akan membahas tentang bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, mulai dari bahasan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan seterusnya. Ya. Jadi insya Allah itu akan kita bahas kurang lebih selama beberapa kali pertemuan ya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan, dan yang paling penting dari itu semua Allah berikan kita taufik dan keistiqomahan ya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ya jauhkan kita juga dari segala mara bahaya ya, juga dari penyakit-penyakit dan juga wabah yang saat ini sedang menguji bukan hanya kaum muslimin tapi juga umat manusia. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajabah agar Allah mengangkat corona ini ya.
Akhirul kalam, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.